Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Oke, yang saya hormati sebagai dosen pengampu Ibu Ria Maharani SPDI MPDI dan yang saya sayangi, dan saya mengucapkan beribu terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyimak video kami. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Perbedaan Evaluasi, Pengukuran, dan Penilaian. Sebelum memasuki makalah, saya akan memperkenalkan kelompok saya. Di sini ada Intan Siti Fatima, Nadira Tunisa, dan dengan saya sendiri Afni Fajriananda. Baiklah, kepada teman-teman, selamat menyimak video kami. Apa itu evaluasi? Pengertian evaluasi pendidikan menurut bahasa, yaitu kata evaluasi berasal dari bahasa Inggris, yaitu evaluation, yang berarti penilaian atau penaksiran. Evaluasi adalah suatu proses yang memberikan pertimbangan mengenai nilai dan arti sesuatu yang dipertimbangkan. Sesuatu yang dipertimbangkan itu bisa berupa orang, benda, kegiatan, keadaan, atau sesuatu kesatuan tertentu. Evaluasi juga ditunjukkan untuk suatu proses memberikan pertimbangan mengenai nilai dan arti sesuatu yang dipertimbangkan. Evaluasi adalah proses pemberian nilai terhadap hasil-hasil belajar yang dicapai peserta didik dengan kriteria tertentu. Hal ini mengisyaratkan bahwa objek yang dinilai adalah hasil belajar peserta didik. Berdasarkan beberapa pendapat di atas, maka dapat dinyatakan bahwa evaluasi pembelajaran adalah suatu proses menentukan nilai atau memberikan pertimbangan mengenai nilai pada proses pembelajaran dan hasil pembelajaran yang dilaksanakan dengan melalui kegiatan pengukuran dan penilaian pembelajaran. Selanjutnya, apa itu pengukuran? Pengukuran pada umumnya berkenaan dengan masalah kuantitatif untuk mendapatkan informasi yang diukur. Oleh sebab itu, dalam proses pengukuran diperlukan alat bantu tertentu, misalnya untuk mengukur kemampuan atau prestasi seseorang dalam memahami bahan pelajaran, diperlukan tes belajar, atau untuk mengukur EQ maka dilakukan tes EQ. Untuk mengukur berat badan digunakan alat timbangan dan lain sebagainya. Pengukuran adalah proses pengumpulan data yang diperlukan dalam rangka memberikan keputusan terhadap sesuatu. Suharismi Arikunto mengungkapkan bahwa pengukuran adalah perbandingan sesuatu dengan satu ukuran yang bersifat kuantitatif. Sedangkan Zainul dan Nasution menyebutkan bahwa pengukuran adalah pemberian angka kepada suatu atribut atau karakteristik tertentu yang dimiliki oleh orang, hal, atau objek tertentu menurut aturan atau formulasi yang jelas. Nah, dapat disimpulkan bahwa pengukuran dalam pembelajaran adalah proses pemberian angka terhadap proses dan hasil pembelajaran berdasarkan ukuran, aturan, atau formulasi tertentu yang jelas dan sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan dalam memberikan keputusan terhadap proses dan hasil pembelajaran. Penilaian. Penilaian merupakan langkah lanjutan setelah dilakukan pengukuran. Informasi yang diperoleh dari hasil pengukuran selanjutnya dideskripsikan dan ditafsirkan. Penilaian adalah proses mengumpulkan informasi atau bukti melalui pengukuran, menafsirkan, mendeskripsikan, dan menginterpretasi bukti-bukti hasil pengukuran. Sementara Siregar dan Nara menjelaskan bahwa proses untuk mengambil keputusan dengan menggunakan informasi yang telah diperoleh melalui pengukuran. Penilaian pada dasarnya adalah bagian dari evaluasi yang lebih luas dan sekedar pengukuran
yang meliputi kegiatan interpretasi dan representasi data pengukuran. Berdasarkan pengertian tersebut, maka penilaian pembelajaran adalah langkah lanjutan setelah dilakukan pengukuran. Perbedaan evaluasi, penilaian, dan pengukuran. Perbedaan antara evaluasi dengan penilaian adalah terletak pada skope atau ruang lingkup dan pelaksanaannya. Ruang lingkup penilaian lebih sempit dan biasanya hanya terbatas pada salah atau komponen atau aspek saja, seperti prestasi belajar peserta didik. Pelaksanaan penilaian biasanya dilaksanakan pada konteks internal, yakni orang-orang yang menjadi bagian atau terlibat dalam sistem pembelajaran yang bersangkutan. Baiklah, terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendengarkan video kami. Semoga dapat dimengerti, dan jika masih ada pertanyaan atau yang belum dapat teman-teman mengerti, bisa ditanyakan kepada kami. Sebelumnya, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya guys. Saya sebagai moderator mengucapkan banyak terima kasih dan maaf jika ada salah kata, karena kesalahan hanya milik saya dan kebenaran hanya milik Allah. Saya akhiri, wabillahi wa taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.